Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di talk show Pojok Cerita. Senang banget bisa ketemu kalian di talk show edisi spesial hari ini bareng sosok yang super aktif, inspiratif, dan multitasking banget. Bayangin ya, kuliah di agribisnis jalan, organisasi aktif, karya tulis oke, dan yang bikin makin keren, beliau juga pernah menyandang gelar duta lingkungan, duta kampus, dan sekarang menjadi duta wisata. Hari ini kita bakal bahas bareng-bareng gimana cara membangun karir dari passion, tetapi tetap produktif walaupun kegiatan segudang. So, buat kalian yang lagi suntuk mau produktif tapi bingung mulainya dari mana, nah nonton video ini karena bakal banyak insight dan cerita inspiratif yang bisa membantu kalian dalam melangkah. Oke, langsung saja. Ini dia bintang tamu kita hari ini adalah Kakak Aditya Abdul Rahman. Halo Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik. Oke, kakak ini kuliah di agribisnis, aktif organisasi, terus juga bisa jadi duta. Nah, ini nih yang bikin banyak banget orang penasaran. Gimana sih cara kakak memanage waktu dengan banyak kesibukan itu? Iya, betul sekali. Jadi tentunya saya perlu ingatkan bahwa menjadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar masuk kupu-kupu, yang dalam artian kuliah pulang ya. Jadi kita kuliah bagaimana kemudian bisa produktif. Nah, bagaimana kemudian Kak Adit ini bisa mencuri waktu, aktif di kampus, aktif di organisasi, dan hari ini bisa berprestasi. Mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa kita ini punya tujuan, kita ini punya motivasi bagaimana kemudian apa yang harus kita dahulukan. Jadi Kak Adit ini punya capaian, punya beberapa list yang kemudian saya ingin capai, dan pada saat kuliah mungkin saya bisa melihat bahwa saya punya potensi di sini dan mengembangkan bisa mencari passion saya ya. Jadi cara saya untuk menyuri-nyuri waktu itu tentunya saya melihat kesempatan ya, bahwa ketika saya mengikuti ini di kegiatan satu juga tidak terganggu, maka dari itu mungkin dari saya silahkan cari tujuannya supaya bisa memanage waktu, mungkin seperti itu. Oke Kak. Terus kan setiap orang punya titik awal saat mereka sadar, oh ini nih yang aku suka, oh ini nih yang passion aku. Nah, kalau kakak sendiri, bagaimana sih titik awal kakak menemukan passion kakak? Apakah langsung klik atau sempat nyasar ke hal lain? Oke, jadi ada ini perlu tahu bahwa saya ini alumni pesantren ya. Waktu di pesantren saya suka ceramah dan saya berpikir bahwa saya ini suka tampil di depan umum ya. Dan dari situ saya memulai passion saya, bagaimana apa langkah yang harus saya bisa ambil supaya saya ini bisa tampil di depan umum ya. Jadi pertama saya aktif di organisasi, kemudian ada suatu hal yang bikin saya menarik, inilah duta ya. Saya melihat bahwa duta-duta itu adalah orang hebat, dan bagaimana kemudian saya bisa masuk di duta itu. Dan alhamdulillah karena berkat organisasi punya banyak relasi dan mendorong saya untuk masuk di duta, dan pada akhirnya alhamdulillah saya bisa juara di duta, dan disitulah saya menemukan passion saya, dan ternyata sangat sejalan dengan karakter saya yang suka tampil di depan umum. Oh wow. Terus sekarang kita bahas nih sedikit tentang duta. Kan sudah tidak asing lagi buat kakak. Banyak nih orang yang mikir bahwa jadi duta ini kan harus modal good looking aja, bener nggak Kak? Good looking itu bisa saya katakan nomor 2 sih ya. Mindset orang-orang terhadap duta itu yang pertama adalah duta itu orang cerdas ya. Duta itu harus good looking ya, yang seperti Ade bilang, dan duta itu adalah segala-segalanya. Maka dari itu kalau saya bilang teman-teman yang ingin masuk duta, yang pertama tambah wawasan ya. Wawasan yang paling penting ya. Namun selain dari wawasan, attitude juga sih yang paling penting. Kalau saya bilang good looking itu di nomor 2 kan, bagaimana teman-teman ini silahkan memperbanyak ilmunya, memperbanyak wawasannya, karena saya bilang yang diutamakan itu adalah wawasan teman-teman. Yeah.
Oke, baik Kak. Kakak kan pernah menyandang beberapa gelar duta nih, dari duta lingkungan, duta kampus, dan sekarang jadi duta wisata. Dari 3 bidang ini kan berbeda-beda. Terus dari kakak, yang mana sih yang menurut kakak paling berkesan? Boleh dong ceritain sedikit Kak? Berbicara tentang dari ketiga duta ini, yang mana sih paling berkesan? Saya rasa semua berkesan ya, karena semua punya tupoksinya masing-masing, di mana di duta lingkungan kita membahas tentang lingkungan, tentunya banyak kesan-kesan yang kemudian bisa bagaimana menjaga alam ya. Kemudian di duta kampus kita, saya bilang juga berkesan bagaimana mempromosikan kampus, bagaimana membangun relasi dengan teman-teman yang lain. Saya rasa itu sangat berkesan, dan tentunya sekarang ini saya menjabat duta wisata juga sangat berkesan, karena kita bisa melihat bahwa ternyata di semua duta itu sama ya, tergantung dari tupoksi yang kita jalankan. Kalau kita berbicara tentang duta wisata ya tentunya bagaimana berbicara tentang wisata, begitupun dengan duta lingkungan, duta kampus, dan sebagainya. Oh, oke Kak. Nah, dalam perjalanan kan tidak semuanya mulus kan Kak ya. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kakak merasa kayak ragu, pengen berhenti, atau ngerasa nggak sanggup gitu? Pernah nggak Kak? Yang namanya semua proses ada ya, ada di titik jenuh kita, yang mana titik capek untuk menjalankan itu. Tapi saya rasa dari motivasi yang tinggi itu bisa mengalahkan semua. Jadi teman-teman yang ingin berprestasi ataupun mengikuti lomba-lomba, saya rasa kuatkan motivasinya teman-teman. Ketika teman-teman sudah melangkah sampai sejauh mana, pikir Anda sudah di pertengahan jalan, sangat sia-sia ketika kita kembali ke awal dan mengulang perjuangan-perjuangan kembali. Pernah sih di titik sangat jenuh, yang dimana sudah sangat capek ya, karena beban pikiran, beban tenaga, pokoknya semua beban. Pada akhirnya saya berpikir bahwa saya sudah jalan di pertengahan jalan, dan sangat sayang ketika saya kembali untuk mengulang semua itu. Oke Kak. Terus siapa sih yang paling berperan yang mendukung kakak, entah itu keluarga, teman, atau pasangan mungkin? Iya, berbicara tentang orang yang paling mendukung, saya rasa tidak lepas dari orang tua ya. Sampai hari ini saya bisa berkata bahwa saya bisa berdiri sekekar ini karena ada 2 pundak orang tua yang selalu mendukung saya ya. Ada kedua orang tua yang selalu mensupport saya dan tidak pernah membatasi saya. Bahkan sampai hari ini ketika saya ingin ke Jepang dan memiliki modal, mungkin orang tua saya mensupport ya. Dan kemudian tidak lepas dari itu banyak teman-teman ya, dan itu saya ingatkan bahwa silahkan berorganisasi, karena itu pentingnya organisasi. Kita tidak lepas, saya pribadi tidak lepas sampai sekarang kalau bukan dari berkat organisasi itu. Oke Kak. Nah, itulah tadi ngobrol-ngobrol seru bareng Kakak Adit. Selanjutnya kita masuk di segmen seru, yaitu jawab jujur dan jangan baper. Nah, di sini Kak, saya akan memberikan Kakak pertanyaan. Kakak nanti jawab cepat ya. Oke. Passion pertama Kakak apa? Duta lingkungan. Oke. Paling grogi saat? Apa ya? Nggak ada deh. Paling grogi saat ketemu cewek Kak, atau nembak cewek Kak? Bagaimana? Atau bicara depan umum? Grogi saat ketemu presiden. Oke. Organisasi atau skripsi? Dua-duanya. Harus pilih dong Kak satu. Apa ya? Organisasi deh. Oke. Pendiam atau rame? Rame. Selingkuh atau diselingkuhin? Waduh, berat. Tidak, kedua-duanya. Harus pilih satu, ini kan gens gitu. Diselingkuhin aja. Oke. Pertanyaan yang terakhir, tipe teman yang paling kakak hindari yang bagaimana? Perhitungan. Oke. Nah, yang tidak kalah penting nih Kak, banyak nih teman-teman di luar sana yang sebenarnya pengen ikut ajang-ajang kayak duta tapi keburu minder duluan. Nah, ada nggak pesan dari Kakak untuk teman-teman yang ada di luar sana yang nonton video ini? Oke, mungkin pesan saya untuk teman-teman sekalian. Teman-teman, kita ini semua punya tujuan, kita ini semua punya masa depan. Jadi silahkan bentuk motivasi kepada dirinya teman-teman. 5 tahun ke depan teman-teman mau apa, mau seperti apa, silakan hari ini bentuk motivasinya teman-teman. Kemudian
pepatah mengatakan bahwa tidak apa-apa bercita-cita setinggi langit. Ya, katanya kalau jatuh paling di antara bintang-bintang. Mungkin kuatkan motivasinya teman-teman. Tidak ada kata tidak mungkin. Semua mungkin. Ketika Allah mengatakan menjada wajada, semua akan bisa. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Oke, wah luar biasa banget obrolan kita hari ini. Dari cerita kakak Adit kita bisa belajar bahwa passion bukan cuman buat disukai, tapi bisa jadi buat pintu menuju karir dan kontribusi nyata saat dijalani dengan konsisten dan niat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan tentu saja terima kasih buat kakak Adit yang banyak meluangkan waktu berbagi cerita dan inspirasinya. Ingat ya bahwa membangun karir itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Jangan takut beda jalur, jangan minder kalau belum tahu tujuan. Kadang langkah kecil dari hal yang kita sukai bisa menjadi jalan yang lebar menuju masa depan. Saya Nurul Humaira Amir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.